Kerja itu cuma soal gaji. Bener gak sih? Kalau gajinya gede tapi hidup lo tetap merasa kosong, capek, dan gak berkembang, apa itu bisa disebut worth it? Gue nggak tahu apakah lu lagi nyari kerja, baru lulus, atau udah kerja beberapa tahun. Tapi jujur, masih banyak dari kita yang kejebak sama mindset yang penting gaji gue gede. Padahal ya, gaji tinggi itu nggak selalu berarti bikin hidup lo lebih enak. Lo bisa nih punya 10 juta per bulan, tapi kalau tiap hari stres, nggak punya waktu sama keluarga, nggak bisa berkembang, terus buat apa dong? Sering banget kita lupa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya jauh lebih bernilai, dan itu seringkali nggak kelihatan jelas di angka gaji. Jadi, sebelum lu buru-buru ngejar gaji dengan nominal besar, coba kita yuk kupas bareng-bareng sebenarnya apa sih yang disebut dengan total compensation itu, dan kenapa itu bisa jadi game changer buat masa depan lo. Gen Z itu sering kejar angka gaji yang setinggi-tingginya. Sementara HRD, mereka bingung, udah kasih benefit macem-macem, tapi tetap aja yang ditanya, berapa gajinya mbak? Masalahnya, kita sering cuman lihat angka di slip gaji, bukan value utuh yang ditawarkan. Akhirnya, banyak yang nyesel di tengah jalan. Kerjaan stressful, gak ada waktu buat keluarga, dan malah gak ada perkembangan karir. Sounds familiar kan? Total compensation itu kayak puzzle. Gaji cuma satu potongan kecil. Tapi ada potongan lain yang kalau kamu gabungin nilainya bisa gede banget. Seringkali kita cuma fokus sama gaji pokok doang, padahal gaji itu cuma salah satu bagian kecil dari keseluruhan total kompensasi. Pernah gak sih kalian mikirin elemen-elemennya dalam satu kompensasi benefit yang utuh? Asuransi kesehatan, program pensiun, tunjangan makan, fleksibilitas dalam bekerja, bahkan kesempatan ikut training atau sertifikasi gratis. Belum lagi kalau perusahaan itu bisa kasih beasiswa atau ownership program, misalnya saham karyawan atau reksadana. Itu semua adalah bagian dari kompensasi. Kalau lo hitung nilainya, bisa jadi total yang lo dapetin setiap bulan atau setiap tahun jauh lebih gede dibandingkan angka gaji yang tertera dalam kontrak. Jadi, kalau ada tawaran kerja, jangan cuma lihat nominal yang ditulis, lihatlah paketnya secara utuh. Apakah perusahaan ini bisa bikin lo berkembang? Atau apakah perusahaan ini support kesehatan lo? Atau apakah ada peluang karir buat lo juga ke depan di perusahaan itu? Karena kunci karir yang panjang itu bukan cuma how much you earn, tapi juga how much you grow and how much you keep. Dan semua itu masuk ke dalam total compensation lo. Coba bandingin ada dua orang ini. Si A gaji 8 juta tapi benefit 0. Si B gaji 6 juta tapi ada asuransi yang full, program pelatihan, fleksibilitas kerja, sama kesempatan punya saham perusahaan. Kalau lu cuma lihat angka, lu bakal pilih yang gajinya 8 juta rupiah. Tapi coba lu pikir-pikir lagi, mana yang bikin hidup lo lebih tenang dan masa depan lo lebih aman? Nah disinilah kita sering salah kalkulasi. Kita sering terkecoh sama angka yang besar. Wah gajinya 8 juta rupiah nih, pasti lebih enak dong. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Bayangin lu dapat gaji 8 juta rupiah, tapi setiap kali lu sakit, lu harus keluar duit sendiri karena nggak ada asuransi. Lu kerja tiap hari sampai lembur, nggak ada waktu buat istirahat, dan nggak ada kesempatan buat belajar hal baru. Lama-lama uang itu juga bakal habis buat nutupin kekurangan yang seharusnya bisa ditanggung perusahaan. Sementara kalau gaji lo 6 juta rupiah, tapi dapat fasilitas kesehatan, dapat training gratis, punya fleksibilitas kerja, dan bahkan bisa dapat ownership program, secara total lo bisa dapat lebih banyak manfaat untuk jangka panjang. Jadi jangan cuma lihat angka bulanannya doang, lihat juga nilai jangka panjangnya. Apakah kerjaan ini bikin lo sehat, bikin lo berkembang, dan bikin masa depan lo lebih aman. Karena gaji besar tanpa kualitas hidup seringkali malah bikin lo rugi diam-diam. Gen Z itu emang beda. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Kalau lo perhatiin, Gen Z ini emang unik. Kita nggak mau hidup kayak generasi sebelumnya yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 tiap hari, pulang cuman buat tidur, lalu ngulangin hal yang sama sampai pensiun. Buat Gen Z, kerja itu bukan cuma sekedar dapat duit, tapi juga soal gimana caranya kita bisa berkembang, punya impact, dan tetap punya kehidupan di luar kantor. Uang itu emang penting, tapi kalau tiap hari kerja bikin lo burn out, stres, atau kehilangan arah, pada akhirnya uang nggak bisa nutupin rasa kehilangan dalam hidup lo. Bukan cuma sekedar cari kerjaan yang bayar, tapi cari tempat yang bisa bikin kita berkembang, bertumbuh, dan tetap menjadi manusia yang punya hidup.
HR hari ini punya tantangan yang gak gampang. Generasi muda gak cuman ngejar angka di gaji, tapi juga pengen perusahaan yang ngerti mereka sebagai seorang manusia. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya HR bisa bikin paket kompensasi yang relevan, manusiawi, dan tetap menarik buat Gen Z? Kalau lu HR, pasti lu pernah ngerasain tantangan ini. Ngasih gaji kompetitif aja udah susah. Ditambah lagi Gen Z yang maunya fleksibilitas, growth, sampai work-life balance. Tapi tenang, ada beberapa strategi yang bisa lo coba, dan ini bukan sekedar teori doang, tapi udah banyak dipraktekin oleh banyak perusahaan di luar sana yang berhasil bikin talentnya lebih loyal. Pertama, fleksibilitas kerja. Gen Z ini udah terbiasa dengan teknologi, mereka nggak butuh kursi kantor buat produktif. Contoh aplikatif nih, kasih opsi hybrid atau remote 2-3 hari seminggu. Banyak perusahaan di Jakarta yang udah nerapin model ini. Hasilnya, turnover karyawan mudanya turun secara signifikan. Fleksibilitas bukan berarti menurunkan kinerja, malah bikin loyalitas itu naik. Kedua, program pengembangan diri. Gen Z ini pengen terus berkembang. Nah, HR bisa masuk nih di sini dengan kasih training, workshop, dan juga sertifikasi. Contohnya, HR bisa nih kasih budget tahunan khusus untuk kursus online kayak Coursera atau Udemy. Efeknya, anak-anak muda ngerasa lebih dihargai dan mereka jadi lebih siap untuk naik level. Ketiga, ownership dan investasi jangka panjang. Gaji bisa habis, tapi kalau ada kepemilikan, ada rasa ini perusahaan gue juga. Contohnya, Employee Stock Ownership Program atau reksadana karyawan. Bahkan ada perusahaan teknologi di Indonesia yang kasih opsi cicilan emas buat karyawannya. Kecil-kecil emang, tapi ini bikin sense of belonging dan rasa aman buat masa depan. Keempat, work-life balance dan juga kesehatan mental. Di sini, HR bisa nih kasih benefit yang menyentuh sisi personal. Misalnya, tambahan cuti untuk kesehatan mental, atau wellness program kayak yoga, konseling, sampai gym membership. Ada perusahaan konsultan di Jakarta yang ngasih 1 hari no meeting day setiap minggu buat karyawannya. Kelihatan simple emang, tapi efeknya gede banget buat ke mental health para karyawan. Kelima, ruang aktualisasi dan karir path yang jelas. Gen Z itu pengen diakui dan diberikan ruang untuk unjuk gigi. HR bisa nih kasih kesempatan buat mereka ikut dalam proyek besar. Jadi PIC di campaign tertentu misalnya, atau mentoring langsung dengan senior. Contoh, HR bisa nih kasih reverse mentoring, di mana Gen Z ngasih insight tren digital ke manajer senior. Hasilnya win-win, anak muda merasa dihargai, senior dapat insight yang fresh. Keenam, benefit outlier yang mulai tren di luar negeri. Selain asuransi, ada juga nih benefit unik yang mulai jadi tren global, seperti student loan assistant, bantu bayar cicilan kuliah, sabbatical leave, cuti panjang setelah kerja beberapa tahun biasanya 1-3 bulan buat rehat atau explore diri. Wellness credit, karyawan dikasih budget khusus nih untuk gaya hidup sehat, bisa dipakai buat gym, sepeda, atau bahkan hobi-hobi yang positif. Pet insurance, asuransi kesehatan untuk hewan peliharaan. Yes, emang ini nyata, dan di Amerika aja udah banyak perusahaan yang ngasih ini. Di Indonesia, mungkin emang ini kelihatan wah, tapi siapa tahu 5-10 tahun lagi dari sekarang, justru ini bisa menjadi pembeda utama perusahaan lu dalam menarik talenta terbaik. Intinya, HR perlu geser mindset dari sekedar ngitung gaji bulanan ke arah merancang employee experience. Gaji emang tetap penting, tapi kalau lu bisa tambahin fleksibilitas, growth, ownership, asuransi yang lengkap, sampai benefit outlier yang bikin hidup karyawan lu lebih sejahtera, karyawan Gen Z bakal lebih engaged dan juga loyal. Banyak anak muda ketika interview kerja, pertanyaan pertamanya selalu, berapa gaji saya? Padahal, kalau kamu jeli, ada banyak hal lain yang bisa kamu negosiasikan. Dan itu justru yang bikin hidup kamu lebih seimbang, lebih sehat, dan lebih berkembang. Inilah seni negosiasi cerdas. Bukan cuma soal angka, tapi soal value yang kamu dapatkan. Negosiasi itu bukan berarti lo ngotot minta naik gaji doang. Negosiasi yang cerdas adalah gimana caranya lu bisa dapetin satu paket kompensasi yang bikin hidup lu lebih utuh. Nah, ada beberapa hal strategis yang bisa lo tanyain ke HR selain gaji pokok. Pertama, tanya ini soal pengembangan diri. Jangan cuma tanya nominal gaji doang, tapi coba tanyain apakah perusahaan menyediakan training, workshop, atau budget untuk sertifikasi. Contoh aplikatif, ada perusahaan tech company di Jakarta yang ngasih 5 juta rupiah per tahun untuk karyawannya ambil kursus online. Itu sama aja kayak lu dapat tambahan investasi ke skill lo dengan gratis. Dan ini nilainya jangka panjang banget. Yang kedua, tanyakan soal fleksibilitas kerja. Gen Z ini paling peduli soal work-life balance. Lu bisa tanya, apakah di sini ada opsi hybrid atau WFH? Contoh aplikatif,
Startup yang ngasih aturan 3 hari kerja di kantor dan 2 hari boleh remote. Buat banyak anak muda, ini lebih valuable daripada nambah sejuta di gaji. Ketiga, tanyakan soal asuransi dan juga perlindungan. Jangan pernah remehkan asuransi, lo harus negosiasikan benefit asuransi kesehatan lo mencakup apa aja. Contoh, ada perusahaan yang cover rawat inap premium dan juga medical check up tahunan. Kalau lo harus bayar sendiri, biayanya bisa jutaan per tahun. Jadi meskipun gaji lo lebih kecil, value yang lo dapat bisa jauh lebih besar. Keempat, cari tahu tentang program ownership. Kalau perusahaan bisa punya employee stock ownership program atau reksadana karyawan, jangan takut buat bertanya, apakah ada program kepemilikan saham atau investasi untuk karyawan? Contoh, ada beberapa perusahaan teknologi di Indonesia yang udah mulai kasih saham ke karyawannya. Ini bisa jadi tabungan masa depan lo yang nilainya ratusan juta kalau perusahaan itu bisa bertumbuh. Yang kelima, tanyakan jenjang karir dan juga ruang aktualisasi. Selain duit, lo juga perlu growth. Jadi tanyain, bagaimana jenjang karir di sini? Apakah ada program mentoring? Contoh aplikatif nih, ada e-commerce besar yang punya program fast track. Kalau performa lo bagus, dalam 2 tahun lo bisa langsung naik jadi manajer. Itu jauh lebih valuable daripada sekedar naik 500.000 gaji. Jadi ingat, negosiasi yang cerdas bukan berarti lo matre. Negosiasi cerdas adalah tanda lo visioner, lo peduli sama masa depan lo, dan lo ngerti bahwa kompensasi lo jauh lebih luas daripada sekedar hanya gaji pokok. Mulai sekarang, kalau lo interview, jangan cuma nanya gajinya berapa, tapi tanyakan juga apa yang perusahaan investasikan ke gua sebagai karyawan. Karena pada akhirnya, uang bisa habis, tapi skill, kesehatan, fleksibilitas, dan masa depan lo itu priceless. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal berapa lo dibayar. Lo harus tanya nih ke diri sendiri, kerjaan ini bikin gue jadi siapa? Apakah gue tumbuh, gue belajar, dan tetap bisa punya kehidupan di luar kerja? Atau justru kerjaan ini bikin gue stuck, capek, dan kehilangan arah? Karena gaji gede, tapi jiwa lo kosong, itu bukan definisi sukses. Pada akhirnya, pekerjaan terbaik bukan hanya yang membuat kita hidup, tapi juga yang membuat kita berkembang, berarti, dan tetap punya ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, jangan cuma hitung berapa besar gaji yang masuk, tapi juga berapa banyak hidup yang bisa kamu nikmati. Kalau ada satu hal yang lo ingat dari video ini, ingatlah ini. Hidup lo itu jauh lebih berharga dari sekedar angka di slip gaji. Gaji itu penting, iya emang. Tapi apa gunanya kalau lo kehilangan kesehatan, kehilangan waktu sama orang yang lo sayang, atau kehilangan kesempatan buat berkembang jadi versi terbaik dari diri lo? Dan buat para HRD, terus ingatlah, lo gak sekedar merekrut karyawan, lo sedang merangkul manusia dengan mimpi, potensi, dan masa depan. Karena pada akhirnya, ini adalah beyond salary. It's about life value. Dan itu yang bakal bikin lo dan juga perusahaan lo truly maju. Sekarang giliran lo. Menurut lo, selain gaji, apa benefit kerja yang paling penting buat lo? Tulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng. Dan kalau lo ngerasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like dan share ke temen lo yang lagi nyari kerja. Dan juga jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan insight baru soal karir dan juga hidup yang lebih bermakna.